Baik anak-anak, setelah tadi kita belajar tentang faktorial, mari kita lanjutkan ke topik selanjutnya yaitu permutasi. Permutasi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, permutasi biasa atau permutasi n unsur dan diambil r unsur, di mana r kurang atau sama dengan n atau r kurang atau sama dengan n. Kemudian permutasi yang kedua, permutasi unsur yang sama. Kemudian permutasi yang ketiga, permutasi siklis. Nah, bagaimana pengertian dari masing-masing permutasi ini? Mari kita lanjutkan videonya. Topik yang pertama, permutasi n unsur diambil r unsur. Ya, pengertiannya, jika dari n unsur dipilih r unsur secara acak dengan memperhatikan urutan. Nah, ini kata kuncinya, memperhatikan urutan. Untuk R kurang dari sama dengan N, maka banyak kemungkinan yang akan terjadi adalah P, di atasnya tulis N, di bawahnya tulis R, sama dengan N faktorial per N kurang R. Ini kurung ya, faktorial. Nah, ini rumus permutasinya. Caranya nulis P, di atasnya ada N, di bawahnya ada R. Sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Nah, N dan R ini biasanya sudah tersedia di soal. Kalian tinggal mengingat atau menghafal rumusnya. N-nya di atas, R-nya di bawah. Biasanya, N akan selalu lebih besar daripada R. Atau R selalu lebih kecil atau sama dengan N. Keterangannya, N adalah banyak unsur mula-mula sebelum dipilih. R banyak unsur yang dipilih secara acak dengan memperhatikan urutan. Kuncinya ini juga, memperhatikan urutan. Ya, tolong dipahami rumusnya ini, karena kita akan pakai rumus ini di contoh. Contohnya seperti ini. Dalam suatu kelompok tani yang terdiri dari 8 orang, akan dipilih 3 orang secara acak untuk menjadi ketua kelompok, wakil, dan bendahara. Tentukan ada berapa banyak susunan pengurus yang akan didapat. Nah, dari kelompok itu ada 8 orang kan, akan dipilih 3 orang secara acak. Berarti diketahui N-nya itu 8, karena terdapat 8 orang sebelum dipilih. Kemudian R-nya 3. Kemudian masukkan ke rumus permutasi. Permutasi NR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Jadi N-nya 8 diganti ini R-nya 3. 8 faktorial per 8 kurang 3 faktorial. 8 faktorial per 5 faktorial. 8 faktorial diubah atau dijabarkan menjadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 saja. Ya, yang terakhir 5 faktorial ya. Karena di bawahnya ada 5 faktorial. Kita akan coret ini. Sehingga tersisa 8 kali 7 kali 6. Yaitu 252. Jadi akan terdapat 252 susunan pengurus. Kita lanjutkan. Permutasi unsur yang sama. Jika dari N unsur terdapat P unsur berjenis A, Q unsur berjenis B, dan R unsur berjenis C, dan seterusnya, maka banyak susunan berbeda yang dapat dibentuk ulang adalah, ya, rumusnya agak panjang, tapi penggunaannya ini mudah sekali. Ya, N faktorial per P faktorial kali Q faktorial kali R faktorial kali dan seterusnya. P, Q, R itu adalah unsur-unsur yang sama. Ini P, ini Q, ini R-nya. Unsur-unsur yang sama. Oke, keterangannya N sama dengan banyak unsur mula-mula. P banyak unsur berjenis A, Q banyak unsur berjenis B, R banyak unsur berjenis C. Nah, apa bedanya dengan soal yang tadi?
permutasi biasa yang tadi, kalau ini permutasi unsur yang sama. Kalau soalnya ada unsur-unsur yang menunjukkan mereka ada kesamaan, berarti pakai rumus ini. Kalau tadi dari 8 orang dipilih 3 untuk menjadi ketua kelompok, wakil, dan bendahara. Nah, ini permutasi biasa berarti. Karena dari 8 dipilih 3 dan mereka menempati jabatan-jabatan tertentu. Jabatan-jabatan ini tidak boleh saling tukar. Nah, misalnya ada 8 orang. 8 orang itu sebut saja A, B, si C, si D, si E, si F, G, H, ya. Kalau A jadi ketua, B jadi wakil, C jadi bendahara, itu akan berbeda artinya dengan C sebagai ketua, B wakil, kemudian A bendahara. Ini berbeda. Makanya ini pakai permutasi. Karena ini masalah jabatan, jadi sedikit saja digeser orangnya akan menunjukkan susunan yang berbeda. Maka dipilih menggunakan permutasi biasa. Kalau misalnya ada unsur yang sama seperti ini, pilihlah permutasi unsur yang sama. Pilih rumusnya. Nah, contohnya seperti ini. Dari huruf-huruf penyusun kata matematika akan dibentuk kata baru yang memakai seluruh huruf tersebut. Banyak kata berbeda yang mungkin terbentuk adalah, maksudnya gini, ada huruf-huruf yang membentuk kata matematika. Sekarang disusun menjadi kata baru. Kata baru itu memakai semua huruf ini. Ada berapa kata yang akan bisa dibentuk. Misalnya M, T, A, E, matika. Nah, ini baru satu ya. Ubah lagi susunannya, dapat 2. Ubah lagi. Ada banyak susunan sebenarnya. Dan kalau dihitung ini dengan cara manual itu sangat susah sekali. Kita langsung saja pakai rumus. Matematika, seluruh hurufnya ada 10 ya. 10 huruf. Jadi N sama dengan 10. Sekarang cari huruf-huruf yang sama atau berjenis sama. Yang pertama berjenis M. Ada berapa huruf M? 1, 2. TM ada 2. Sehingga P-nya 2. Ada nggak yang sama lagi? Lebih dari 1. Ada A. Ini A. A-nya ada 3. Ya. Kemudian ada nggak yang sama lagi? Ada T. T ada 2. 2 berarti. Kemudian ada nggak yang sama lagi? Tidak ada. Ya, semua satu huruf saja yang lain. Ingat, yang kalian catat adalah yang sama-sama saja. Seperti di sini ada M. M-nya 2. Catat dulu 2. A-nya ada 3. T-nya ada 2. Kemudian masukkan nanti ke rumus. Rumusnya seperti ini. N faktorial per P kuadrat, P faktorial, Q faktorial, R faktorial. Nah, N faktorial ini banyak huruf semua ya. Kan 10. 10 faktorial berarti per. Nah, di bawah ini adalah yang sama-sama tadi. Yang kita catat tadi. M ada 2 berarti 2 faktorial. Ini dia. A ada 3 berarti 3 faktorial. Bagi 1 kali T ada 2. 2 faktorial. Nah, huruf-huruf yang lain kan nggak ada yang sama. Jadi, jangan dipedulikan kalau hurufnya nggak ada sama. Ya, cari yang sama-sama atau banyaknya lebih dari 1 huruf. Tulis di bawahnya. Kemudian jabarkan. 10 faktorial. Jabarkan sampai 3 faktorial. Karena kita akan mencoret ini. 3 faktorial ini. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Terus di bawah kan ada 3 faktorial. Coret. Nah, ini belum dicoret. 2 faktorial. 2 kali 1.
2 faktorial 2 kali 1. Kemudian kita coret-coret ini. 10 coret dengan 2, 5. 2 coret dengan 4, 2. Sehingga masih tersisa 5 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 2. Hasilnya 151.200. Jadi akan didapat 151.200 buah kata baru kalau kata matematika ini dibongkar dan dibentuk kata baru. Kemudian permutasi siklis, ini yang paling gampang. Jika n unsur ditempatkan melingkar, maka susunan berbeda yang dapat dibentuk jika unsur-unsur ditempatkan di posisi berbeda adalah permutasi siklis sama dengan n kurang 1 faktorial. N itu banyak unsur yang ditempatkan melingkar. Ya, rumusnya sebenarnya segini saja. N kurang 1 faktorial. Mari kita lihat contohnya. Dalam kegiatan nanding Banten, kalian kan ngerti ya, nanding Banten Gebogan, di atas dulang bundar akan ditusuk 5 buah-buahan pada debong di atas dulang. Jadi buah-buahannya itu melingkar. Misalnya ini buahnya ya, ada 5 buah-buahan, jeruk, apel, nanas, tomat, dan markisa. Ada 5 nih. Ini jeruk, apel, nanas, tomat, markisa. Nah, buah-buahan ini akan ditusuk di debong. Ya, kalian ngerti lah. Yang sering buat Banten Gebogan ini debongnya misalnya. Sekarang pertanyaannya, jika buah-buahan tersebut diatur ulang posisinya, ada berapa susunan melingkar berbeda yang akan dibentuk? Ini kan baru susunan, satu susunan namanya. Ini di sini jeruknya, di sini apel, ini nanas, ini tomat, ini markisa. Kalau misalnya ini ditukar saja satu, jeruknya tukar sama apel. Apel ke sini, jeruk ke sini. Udah ada beda namanya susunannya. Gitu. Kalau ini ditukar-tukar, ada berapa total banyak susunan yang akan diperoleh? Itu maksudnya. Kenapa memakai rumus permutasi siklis? Karena ini melingkar kan. Kuncinya dia melingkar. Posisinya melingkar, maka dia pakai siklis. Nah, kita masuk ke rumus. Ada berapa unsur semuanya ini? 5. Ya, 5 buah-buahan, berarti 5 unsur. Atau N sama dengan 5. Tinggal ganti aja ke rumus P siklis sama dengan N kurang 1 faktorial. Jadi 5 kurang 1 faktorial. 5 kurang 1, 4 faktorial. 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1. 24. Jadi akan terdapat 24 susunan melingkar berbeda. Nah, untuk permutasi ada 3 jenis. Saya kira itu saja. Mungkin penjelasan dan contoh soalnya. Ntar kita lanjutkan ke video kombinasi. Terima kasih, semoga bermanfaat.